Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hendri Wijaya, absen 20. Pada bab sebelumnya, Anda telah mempelajari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap tatanan sosial, budaya, dan politik di Nusantara. Menurut Anda, dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, apakah akan juga memberikan perubahan sosial, budaya, dan politik? Menurut Anda bagaimana interaksi antara kebudayaan sebelumnya Hindu-Buddha dengan kebudayaan baru Islam? Marilah kita mempelajari bab ini lebih lanjut. Prolog. Amatilah gambar berikut ini. Apakah Anda menemukan sesuatu yang unik pada foto tersebut? Menurut Anda, mengapa keunikan tersebut dapat terjadi? Berdiskusilah dengan temanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Anda dapat juga menyusun pertanyaan sendiri dengan menggunakan rumus 5W1H. Berdasarkan gambar tersebut, pada akhir abad ke-13, pengaruh Islam di Timur Tengah berkembang pesat di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam pun mulai berdiri di Sumatera, serta menyebar ke Jawa dan Semenanjung Malaya lewat penaklukan dan penyebaran sistematis oleh sekelompok ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Pada saat yang sama, Majapahit mengalami kemunduran akibat perang saudara dan perebutan takhta yang membuat negara-negara takluk satu persatu lepas dari Majapahit. Di tengah kemunduran tersebut, pengaruh Islam masuk dengan mudah dan cepat. Sama halnya proses masuknya agama Hindu dan Buddha. Islam masuk ke Indonesia juga melalui jalur perdagangan. Tampaknya posisi strategis Indonesia memudahkan masuknya pengaruh-pengaruh dari luar. Penyebaran yang cepat didukung pula oleh kenyataan Islam tidak menuntut syarat yang terlalu ketat untuk memeluk Islam. Akan tetapi, kenapakah persisnya Islam masuk ke Indonesia? Siapakah yang berperan penting dalam proses masuk dan berkembang Islam di Indonesia? Faktor-faktor lain apa sajakah yang membuat Islam dapat berkembang dengan cepat di Indonesia? Apa sajakah pengaruh Islam dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Indonesia? Kesultanan-kesultanan besar mana sajakah yang berkuasa dan berkembang bersama kebudayaan Islam? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam bab ini. A. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu sebagai berikut. A. Teori Bujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snok Hurd, W.F. Sutrehi, dan B.H.M. Flek ini, agama Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang atau saudar Islam Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mengandung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Sheikh, Sultan Samudra Pasai, meninggal tahun 1297, yang bercorak Gujarat, India. Kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Peulara pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. B. Teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leer ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke
7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Menyanggah teori Gujarat, teori manakah meyakini Islam yang berkembang di Nusantara Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu, sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Selain itu, Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Gelar lazim dipakai di Mesir saat itu. Bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad ke-13 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur, yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun, berangka tahun 1082, serta temuan sejumlah makam Islam di Tralaya, wilayah Majapahit, Trowulan, Jawa Timur, yang menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijriah. Dengan angka Jawa kuno, diperkirakan pada masa kejayaan Majapahit banyak warganya beragama Islam. Meski demikian, tidak ada petunjuk siapa yang menyebarkan Islam di Majapahit atau di Gresik itu. C. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain Dajjadidin Rat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabot, upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, di Bengkulu dan Sumatera Barat, Taubik, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Upacara ini juga merupakan ritual tahun di Persia. Selain itu, ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Teori manakah yang benar? Dari tafsiran terhadap ketiga pandangan itu, umumnya orang menerima bahwa Islam mudah masuk ke Indonesia sejak abad 7, namun baru berkembang pesat pada abad 13. Sejalan dengan semakin mundurnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, serta semakin ramainya pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. B. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan perkembangan agama Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sebutan yang baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan maupun rakyat biasa. Hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut. 1. Syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucap kalimat syahadat. 2. Tata cara peribadahan Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. 3. Islam tidak mengenal lapisan sosial seperti halnya agama Hindu dengan sistem kastanya. Tidak heran, orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah menerima agama ini. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Pedagang, mubalik, ahli tasawuf, dan ulama berperan penting dalam proses tersebut. 1. Perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikentarakan
sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut Tom Price, sekitar abad 7 sampai abad 16 lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini pedagang Nusantara dan pedagang asing Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagai dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pakojan, lambat laut. Jumlah mereka semakin banyak, demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra, Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Hitu, dan Delai selalu berawal dari wilayah pesisir. Para pedagang itu menjalin kontak dengan para adipati wilayah Mesir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Ketika raja-raja dan para bangsawan memeluk Islam, rakyatnya dengan mudah mengikuti. Setelah memeluk Islam, baik rakyat bisa pedagang Nusantara maupun anggota keluarga istana ikut menyebarkan Islam ke kota-kota, pelabuhan dan pesisir yang lain. Sementara itu, karakteristik kultur pesisir yang mudah menerima serta terbuka terhadap hal-hal yang baru merupakan faktor lain yang memudahkan penyebaran agama kebudayaan Islam. 2. Perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarga menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Hal ini karena pedagang atau ulama itu masyarakatkan perempuan idaman untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung memeluk Islam, agama yang dianut oleh orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan, adipati ataupun raja punya Demak mereka lebih mudah mengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha pun perlahan-lahan bercorak Islam. Perkawinan juga tidak hanya terjadi antara para saudagar dan rakyat jelata, tetapi juga antara para saudagar dan kaum berdarah biru. Historia berikut beberapa contoh perkawinan antara saudagar atau ulama Islam dan putra-putri kerajaan Hindu. Pertama, perkawinan antara Raja Santang Putri dan Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dan Syarif Abdullah Mubalik dan musafir besar keturunan Arab di Gujarat, India yang lebih terkenal dengan Syekh Maulana Akbar yang melahirkan Syarif Hidayatullah, pendiri Kesultanan Cirebon, Kerajaan Bawahan Kesultanan Demak. Setelah belajar di pesantren Syekh Datuk Khafi Cirebon, Syarif Hidayatullah memperdalam ilmu agama di Timur Tengah. Saat memasuki usia dewasa sekitar tahun 1470 sampai 1480, ia menikahi adik dari Bupati Banten bernama Nyi Kawungaten yang melahirkan Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasudin, kelak menjadi Sultan Banten pertama. Ketika Kesultanan Demak berdiri sekitar tahun 1487, di mana Raden Patah menjadi Sultan
Syarif Hidayatullah usia 37 tahun adalah salah satu dari Dewan Mubalik atau Wali Songo, kelak populer dengan sebutan Sunan Gunung Jati, penyebar agama Islam di Jawa Barat. Kedua perwakilan antara mubalik besar di Banten bernama Maulana Ishak datang ke Asia Tengah dan Kardadu putri dari kerajaan Blambangan, kerajaan bercorak Hindu terakhir di Pulau Jawa, yang melahirkan Raden Paku dan Sunan Giri, wali penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Ketiga, perkawinan antara Sunan Ampel Mubalik di Tiongkok atau kerajaan Champa dan Nyi Ageng Manila, putri Temanggung Majapahit yang berkuasa di Tuban, yang melahirkan Sunan Bonang dan Sunan Derajat. 3. Pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin luas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebar ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Pesantren awal yang ada saat itu diantaranya sebagai berikut. A. Pesantren Ampel Denta, Surabaya, yang dilahirkan oleh Sunan Ampel. B. Pesantren Sunan Giri, Surabaya, yang dilahirkan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga Maluku. Banyak santri dari Maluku, khususnya wilayah itu, datang berguru pada Sunan Giri atau para kiai dari Giri diundang mengajar ke Hitu. Selain menjadi pendidik di pesantren, beberapa ulama atau kiai diminta menjadi penasehat agama atau guru bagi para bangsawan keraton. Contohnya Kiai Ageng Selo menjadi penasehat dan guru Sutawijaya, pendiri Kesultanan Mataram, atau Syekh Yusuf Al-Makassari menjadi penasehat Ageng Trisatya, Sultan Banten. Makam Syekh Yusuf Al-Makassari di Makassar, Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf merupakan ulama asal Makassar yang menjadi penasehat Sultan Ageng Triyasa yang Kesultanan Banten, dari Kesultanan Banten. Ia juga membantu Sultan Ageng ketika berkonfrontasi dengan anaknya, Sultan Haji, yang didukung VOC. Akibatnya Syekh Yusuf diasingkan ke Afrika Selatan. 4. Ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari serat domba. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat pada abad ke-16. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita abad dan dikarat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang, terutama di Jawa, karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih
berorientasi agama Hindu. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal di antaranya Hamzah Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Dakwah. 5. Dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peran para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga Wali Songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. A. Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. B. Sunan Gunung Jati, dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan. Wali keturunan Arab dari Gujarat ini, bapaknya seorang mubalik dan musafir besar bernama Syarif Abdullah dan ibunya bernama Nyi Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Berjasa menyebar agama Islam di Jawa Barat pada masa pemerintahan Trenggana. Ia pindah ke Demak. Sultan mengangkatnya menjadi panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda, Kelapa, dan Cirebon. Ia menetap di Gunung Jati, Cirebon. Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat. Ini adalah pendiri pesantren Ampel Genta, Surabaya, dan juga salah seorang peraksa pembangunan Masjid Demak. D. Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku. Ini adalah salah seorang santri Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren Giri. Banyak santrinya berasal dari Maluku yang setelah berguru dengan kembali ke Maluku untuk menyebarkan agama Islam di sana. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Asmorondolo, dan Pucong. Ia dimakamkan di Gresik, Surabaya. E. Sunan Kudus. Sunan Kudus dengan nama asli Raden Jafar Shadiq. Ini adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Gunung dari Jepang, Blora, Jawa Tengah. Selain menguasai ilmu agama, ia juga paham fikih, hukum-hukum Islam, dan ilmu tauhid. Ia banyak berguru pada Sunan Kalijaga, juga berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Cara berdakwah pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga, yaitu toleran pada budaya setempat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha atau akulturasi. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, yakni berbentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan wudhu melambangkan 8 jalan Buddha. Selain itu, ada larangan penyembelihan sapi untuk dijadikan hewan kurban. Hal ini dilakukan untuk menghormati penganut agama Hindu. F. Sunan Bonang. Sunan Bonang dengan nama asli Raden Maulana Mukdum Ibrahim ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang, dan Burma. Ia berasal dari Tuban, wafat dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Sunan Kalijaga. Sunan dengan nama asli Raden Said. Ini awalnya seorang
Temanggung Majapahit yang masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang. Dalam penyebaran agama Islam, ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa Praksara hingga masuknya Hindu-Buddha. Cerita-cerita dalam Mahabharata dan Ramayana disudur dengan memasukkan unsur Islam. Pendekatan ini terbukti efektif. Ia juga mengenalkan tradisi acara Maulid atau tradisi sengkatan, yaitu peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh beberapa keraton di Jawa. Ia dimakamkan di desa Kadilangung, Demak, Jawa Tengah. Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Said ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di Gunung Muria, Jawa Tengah. Gaya berdakwah banyak mengambil cara ayahnya, namun berbeda dari sang ayah Sunan Muria. lebih suka tinggal dan menyebarkan Islam di daerah sangat terpencil. Ia banyak bergaul dengan masyarakat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Salah satu hasil dakwahnya melewati seni adalah tembang sinom dan kinanti. Sunan Derajat. Sunan dengan nama Maunad Syarifuddin ini menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending Jawa bernama Pangkur. 6. Kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam. Proses tersebut disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat. Banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.